Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Boy Trader. Hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan lagi sesi trading saya dengan modal awal Rp500.000 dan saldo saya saat ini sudah di angka Rp3.500.000. Baik, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Seperti apa trading saya kali ini? Kita langsung saja menuju ke marketnya. Oke teman-teman, saldo saya sekarang sudah Rp3.500.000 dan saat ini saya sedang berada di aset kripto. Indikator juga udah saya pasang ya teman-teman. Ini adalah indikator yang tidak pernah saya rubah-rubah. Dari mulai rata-rata pergerakan 8, Bollinger Band, Stochastic, dan MACD. Ini adalah indikator yang biasa saya pergunakan dalam trading saya. Oke, sebelum lanjut kita hitung dulu targetnya. Target saya adalah 5% dari saldo dan saldo saya adalah Rp3.500.000. Kalau ditambah 5%, target saya hari ini adalah Rp175.000 dan kalau ditotalkan saldo saya harus menjadi Rp3.675.000. Untuk membuka perdagangan ini saya akan coba buka di angka 25.000 supaya tidak terlalu lama ya tradingnya, karena kebetulan saldo saya juga udah cukup lumayan besar. Dan saatnya kita menganalisa pasarnya. Kita buka dulu beberapa pasar yang buka. Oke, cukup dulu dan kita coba analisa satu persatu. Ketika ada momen, kita langsung saja open posisi. Oke, ini kripto sebetulnya trennya sudah terlewat ya. Di sini sudah ada support dan ini adalah resisten. Dan kebetulan saya juga sudah telat open posisi, jadi kita tunggu saja di candle berikutnya. Kalau dilihat dari rata-rata pergerakan 8 ini dia berada di atas candle, jaraknya juga renggang. Dan upper dan lower BB-nya juga terbuka. Stochastic landai dan batang MACD ini masih berada di bawah garis level 0. Di sini bismillah saya open sell satu kali ya teman-teman, sebanyak 25.000. Kalau dilihat dari candle yang sebelumnya dia nge-breakout atau menembus titik support yang ini. Jadi ada kemungkinan ini akan meneruskan trennya untuk turun ya teman-teman. Cuma memang di sini batang MACD dia sudah banyak mengeluarkan batang hijau. Ini kita juga harus hati-hati. Oke, kita tunggu saja sampai detik akhir. Tiga, dua, satu. Yes, masuk dan saya open sell lagi di sini sebanyak satu kali. Masih tetap ke arah bawah. Dan sambil nunggu kita cek aset yang lain. Di sini banyak nih altcoin index trennya tren naik ya teman-teman. Cuman di sini memang banyak sekali candle-candle yang kecil, jadi kalau ini kita zoom, nah sebetulnya ini trennya lumayan bagus. Kita coba skip dulu. Altcoin index adalah opsi nanti ya kalau misalkan di kripto sudah sulit dianalisa. Oke, setelah ini saya coba open buy karena ini momennya sudah mulai naik ya teman-teman. Oke,
Saya di sini kompensasi sebanyak 3 kali dan kali ini saya open buy. Alasan saya kenapa open buy, pertama ini rata-rata pergerakan 8 sudah mulai berpindah ke bawah candle. Ditambah stokastik juga ini nanjak. Dan batang MACD ini mengeluarkan batang hijau lebih kecil daripada sebelumnya. Dan ini kemungkinan akan ada momen persilangan di sini mengarah ke arah atas ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Sepuluh detik terakhir. Kalau ini loss saya langsung kompensasi. Oke. Di sini saya sudah kompensasi sebanyak 225.000, masih tetap ke arah atas. Kalau melihat indikator stokastik ini dia naik ya, ini naik. Dan batang MACD dia sudah berpindah ke atas garis horizontal level 0. Saya berharap mudah-mudahan di sini akan profit ya. Karena ketika saya membuka perdagangan di angka 25.000, artinya ini adalah nilai yang cukup lumayan. Jadi ketika saya beberapa kali kompensasi saja sudah lumayan terkuras ya teman-teman. Oke, kita tunggu di 5 detik terakhir. 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3642 dan masih kurang sekitar 30 ribuan. Saya open buy lagi di sini teman-teman. Tinggal 40 ribuan lagi menuju target ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau trading sebaiknya gunakan dulu akun demo. Nah, akun demo itu yang seperti ini. Ketika kita sudah mendaftar, platform ini menyediakan 14 juta untuk belajar ya. Tapi ini tidak bisa ditarik ya teman-teman. Ini untuk pelatihan saja. Nah, setelah setelah menguasai dari teknik, dari analisa maupun indikatornya, barulah terjun ke akun real ya. Oke, 3, 2, 1. Yes, alhamdulillah masuk lagi teman-teman. 3663, 3675. Saya buy lagi di sini satu kali. Satu kali lagi profit, saya langsung mencapai target. Itulah keuntungan ketika kita bermain atau membuka perdagangan dengan nilai yang cukup ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. 25.000 saya rasa ini udah terlalu besar ya. Bagusnya sih antara 17.500 atau 20.000. Tapi karena saya melihat ini trennya kuat, baik turun maupun naik, makanya saya berani membuka perdagangan di angka 25.000. Dan kalau dilihat riwayatnya juga ini kebanyakan profit ya teman-teman. Ada loss hanya sesekali saja dan selebihnya profit. Oke, kita hitung 5 detik terakhir. 3, 2, 1. Yes, alhamdulillahirobbilalamin masuk ya teman-teman. Dan saya sudah mencapai target. Akan tetapi karena ini pasarnya bagus, saya coba main lagi deh di sini. Tapi nilainya saya kecilkan atau saya turunkan ke nilai yang paling kecil adalah Rp14.000 atau kurang lebih $1. Jadi di sini saya akan coba menambah pundi-pundi saldo saya. Mudah-mudahan di sini ada hasil yang baik ya teman-teman. Sambil kita lihat altcoin index perkembangannya seperti apa. Oh, ini ternyata kurang begitu bagus. Nah, ini sudah mulai ada momen bagus ya di Euro MXN. Tetapi kita coba lihat di sini dulu di kripto. Nah, ini kripto trennya bagus. Ini dia setelah turun dia naik. Jadi di sini saya akan coba buy lagi setelah ini ya.
Oke, saya sudah open buy lagi di sini. Jadi ketika ada momen saya tidak mau ketinggalan, saya manfaatkan saja. Sekalipun saya sudah mencapai target, tetapi sayang sekali ya kalau dilewatkan. Melihat durasinya juga ini belum panjang dan baru sedikit, baru sebentar. Jadi saya coba perpanjang durasinya dengan meneruskan perdagangan saya ya teman-teman. Oke, ini jadinya turun ya. Tetapi ketika di sini ada momen persilangan antara rata-rata pergerakan 8 dengan garis tengah Bollinger Band, posisinya di bawah candle ini kemungkinan ada tren naik 3 2 1. Oke, di sini saya open buy sebanyak 3 kali atau 42.000, masih tetap ke arah atas. Jadi banyak cara ya kalau untuk trading teman-teman. Pertama, tentunya kita harus siap dulu baik dari segi mental, psikologi, modal terutama ya teman-teman. Jadi banyak cara. Ketika kita sudah menguasai caranya, sudah menguasai, sudah bisa menganalisa, sudah memahami indikatornya, banyak cara ketika kita terjun ke dunia trading. Salah satu contohnya yang barusan, ketika ada momen bagus, saya buka perdagangan di angka yang lumayan, ya 25.000 misalkan. Nah, tapi ketika sudah profit, sudah mencapai target, ketika kita mau melanjutkan, kita turunkan ke angka yang lebih kecil. Jadi ketika kita loss, kompensasinya lebih nyaman dan lebih kuat ya. 3 2 1 yes. Profit lagi, saya buy lagi di sini teman-teman. Aduh, telat. Oh, tepat ya. Ternyata tepat teman-teman. Cuma ini agak delay sedikit. Cuma memang karena trennya lumayan, jadi ya alhamdulillah tidak terlalu ke atas ya. Oke, untuk melihat tren yang kuat itu bagaimana? Pertama, rata-rata pergerakan 8 ini posisinya berada di bawah candle dan jaraknya juga renggang dengan garis tengah Bollinger Band. Upper dan lower BB-nya ini terbuka saling menjauh. Stokastik landai dan batang MACD ini berada di atas garis level 0. Kalau tren naik, candlenya berada di atas. Kalau tren turun, candlenya berada di bawah. Seperti itu kira-kira. 3 2 1 yes, saya buy lagi di sini. Di sini ada resisten ya teman-teman. Kita harus lihat juga antara support dan resisten. Nah, ketika candle ini sudah menyentuh resisten yang ini, kemungkinan akan ada pembalikan marketnya. Tetapi ketika candle yang ini menembus resisten yang ini, kemungkinan dia akan meneruskan trennya, atau kalau tren naik ya dia akan naik terus. Oke, kita tunggu saja 20 detik terakhir. Oh, ini panjang sekali ya, panjang sekali. Oke. Telat lagi ya. Ini agak delay teman-teman ya, agak delay. Nggak tahu sinyalnya, nggak tahu memang gimana ini. Candle sebelumnya saya loss dan di candle ini mudah-mudahan profit. Tetapi ini kayaknya akan berbalik turun ya, karena di sini stokastik kalau dilihat ini menukik turun. Ditambah batang MACD ini mengeluarkan batang merah lebih kecil daripada sebelumnya. Rata-rata pergerakan 8 juga dia berpindah ke atas candle. Tetapi setelah ini saya akan tetap open buy ya teman-teman. Akan tetap open buy karena ini candlenya udah dua, candlenya panjang. Oke, kita coba lihat.
Oke, di sini saya open buy sebanyak 9 kali atau 233.000 ya teman-teman. Oke, ini baterainya kayaknya udah mulai habis ya teman-teman. Jadi ya kalau ini profit mungkin saya sudahi dulu tradingnya, karena ini baterainya udah mau habis juga ya. Oke, mudah-mudahan profit. Dua 20 detik terakhir kalau kita zoom ini sangat panjang, jadi kemungkinan di sini akan profit ya teman-teman. Kalau kita sudah bisa menganalisa, sudah biasa memakai indikator, tidak pernah dirubah-rubah, saya yakin lama-lama kita akan paham ya, kita akan naik atau turun. 3, 2, 1, yes, alhamdulillahirabbil alamin. Saldo saya sekarang sudah 3.780.000, sementara target saya hanya 3.675 ya teman-teman. Jadi saya sudah melebihi target sekitar 100.000 ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah hari ini saya mencapai target, bahkan lebih dari target ya. Oke teman-teman, karena ini baterainya juga sudah mau habis, sepertinya barusan ada jeda sebentar. Jadi saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan sudah mampir ke channel saya, jangan lupa saya mohon dukung channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.